Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ginanjar. Di sini saya sedikit berbagi mengenai ChatGPT sebagai pembunuh kuasa ilmu pengetahuan menggunakan semiotik versus analisis wacana Farlow. Latar belakangnya adalah kemunculan ChatGPT menimbulkan kontroversi. Sebagian kelompok melihatnya sebagai ancaman terhadap proses berpikir kritis. Narasi umumnya adalah ChatGPT membuat generasi menjadi malas berpikir. Diskursus yang kerap muncul di media, ruang publik, dan percakapan antar pribadi. Frasa ini mengandung muatan nilai, asumsi, dan penilaian terhadap generasi muda dan teknologi. Tidak hanya sekedar teknologi, namun juga sosial dan ideologis. Bagaimana teknologi ini mengubah pola belajar, distribusi pengetahuan, dan bahkan kekuasaan epidemik. Melihat pers membantu memahami bagaimana makna dibentuk melalui tanda dan simbol. Sedangkan Farlow membongkar bagaimana wacana tersebut berfungsi mereproduksi kekuasaan dan ideologi itu sendiri. Baik, pendekatan yang digunakan adalah semiotik Charles Sanders Peirce dengan tiga dimensi, representment atau bentuk tanda, objek atau yang diwakili tanda, dan interpretan, makna yang ditangkap. Nah, kemudian pada analisis wacana kritisnya Farlow, di sini ada tiga dimensi, teks atau struktur linguistik, praktik diskursif atau produksi dan konsumsi teks, dan praktik sosial atau konteks sosial dan ideologi. Melihat identifikasi tanda, narasi ChatGPT menciptakan generasi malas berpikir. Representasinya adalah rasa malas berpikir. Objeknya siapa? Generasi muda yang menggunakan ChatGPT. Nah, interpretan pemaknaannya adalah generasi muda tidak lagi berpikir kritis atau mandiri. Pers melihat bagaimana tanda ini membentuk makna kolektif melalui interpretasi sosial. Dilihat dari struktur teksnya Farlow, yaitu menciptakan dan malas berpikir. Kalimat ini menggunakan bahasa emosional yang tidak netral, memuat evaluasi negatif, sehingga struktur kalimat aktif menempatkan ChatGPT sebagai bagian utama. Praktik diskursifnya adalah diproduksi oleh media, akademisi konservatif, atau kelompok anti teknologi yang disirkulasikan oleh melalui media, opini, medsos, sehingga membentuk opini publik yang dikonsumsi oleh masyarakat umum yang memperkuat stereotip mereka terhadap teknologi bahwa hal ini kemunduran dalam proses berpikir kritis. Dalam praktik konteks sosial, kecemasan terhadap teknologi atas perubahan pola belajar. Ada reproduksi realitas kekuasaan seperti elit pendidikan versus generasi digital dan penguasa makna versus pengguna teknologi. Hal ini menunjukkan resistensi terhadap disrupsi budaya belajar itu sendiri. Kemudian aspek dari fokus analisis menurut Peirce tanda dan makna dalam komunikasi. Bagaimana ChatGPT sebagai tanda mempengaruhi pemaknaan dan interpretasi pengguna. Sedangkan menurut Verlo, hubungan kekuasaan, ideologi, dan praktik sosial dan wacana. Bagaimana narasi malas berpikir merefleksikan dan membentuk kekuasaan dan ideologi tertentu. Komponen utamanya adalah representment ChatGPT itu sendiri. Objeknya malas berpikir, interpretan, generasi muda yang malas berpikir. Nah, sedangkan Verloc dari segi teks, narasinya adalah malas berpikir. Praktik diskursusnya adalah cara narasi disebarluaskan. Nah, praktik sosialnya, dampak sosial dan kekuasaan di balik narasi itu. Pendekatan terhadap narasi, lihat ChatGPT sebagai tanda yang dapat menghasilkan interpretasi yang berbeda, termasuk interpretasi negatif atau positif. Sedangkan Verloc melihat narasi ChatGPT itu sendiri sebagai konstruksi sosial yang berfungsi mempertahankan atau menantang struktur kekuasaan dan norma pendidikan konvensional. Implikasinya adalah bagaimana makna malas berpikir terbentuk melalui interaksi tanda dan interpretasi pengguna ChatGPT itu sendiri. Sedangkan Barlock menyoroti bagaimana narasi itu dapat digunakan untuk mengontrol penggunaan teknologi dan mempertahankan dominasi tertentu dalam dunia pendidikan dan budaya. Nah, contohnya adalah ChatGPT sebagai tanda yang dapat diinterpretasikan sebagai alat bantu berpikir atau sebagai penyebab kemalasan berpikir itu sendiri, tergantung dari pada konteks dan interpretasi pengguna. Sedangkan Verloc, narasi malas berpikir dapat menjadi wacana mengkritik ketergantungan akan teknologi itu sendiri. Benang merahnya adalah narasi ChatGPT menciptakan generasi malas berpikir, bukan sekedar opini belaka.
melainkan wacana ideologis. Pendekatan semiotik pers menekankan pembentukan makna tanda secara simbolik, sedangkan analisis wacana Verloc menekankan konteks sosial, ideologi, dan kekuasaan dalam membentuk fungsi narasi itu sendiri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.